Anda masih bersama kami pemirsa. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah tekankan harga pupuk subsidi yang disalurkan melalui kelompok tani tidak boleh dinaikkan dari harga normal karena dinilai akan beratkan pihak petani. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah menekankan agar harga pupuk subsidi yang disalurkan melalui kelompok tani tidak boleh dinaikkan dari harga normal. Sejumlah kelompok tani diduga menaikkan harga pupuk subsidi dengan berbagai alasan tambahan, biaya transportasi, dan kas kelompok. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah menegaskan kenaikan harga pupuk bersubsidi dengan alasan apapun dinilai menambah bebankan petani di tengah kelangkaan pupuk saat ini. Sementara itu, kelompok tani yang kini kesulitan memperoleh pupuk subsidi agar segera melapor ke Dinas Pertanian Lombok Tengah untuk memastikan kebutuhan pupuk yang cukup. Ada beberapa permasalahan kendala di bawah, terutama di tingkat kelompok tani. Banyak juga beberapa kelompok tani yang membangun kesepakatan untuk menaikkan harga dengan alasan ongkos angkut dan untuk peningkatan kas kelompok. Pada dasarnya itu sebenarnya tidak dibolehkan. Ya. Kalaupun ada kesepakatan itu harus betul-betul atas kesepakatan semua. Jadi kalau ada yang menolak dalam kelompok tani itu tidak bisa diberlakukan. Nah, terkait ongkos angkut memang beberapa lahan cukup jauh sehingga ini jadi soal. Nah, kembali kepada yang tadi yang di awal pertanyaan kenapa bagaimana dengan teman-teman yang masih sulit mengakses. Sekali lagi jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Segera saja melaporkan di mana lokasinya. Harga pupuk subsidi untuk jenis NPK Ponska biasanya sekitar Rp115.000 per sak, sementara untuk pupuk jenis urea sekitar Rp140.000 per sak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB dorong pengrajin perbaiki proses produksi menyusul tingginya harga jual kain tenun. Berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah untuk mengembangkan kain tenun lokal di NTB, termasuk harga produksi yang terbilang masih tinggi lantaran menggunakan benang yang didatangkan dari luar daerah dan manajemen pembuatan tenun yang belum terkoordinir dengan baik. Kepala Dinas Perdagangan NTB menyatakan mahalnya harga kain tenun karena bahan baku benang dan proses pembuatannya terlalu lama. Selain itu, pengrajin membuat pewarna sendiri. Jadi memang kombinasi itu yang pertama. Terus yang kedua memang sedang kita rapikan proses produksinya sehingga tidak menjadi mahal. Gitu. Contoh penenun, kenapa sih mahal? Ya 3 bulan kita kerjain, setelah kita selidiki, kita coba proses ya seperti apa jam kerjanya. Itu maksimal 4 jam. Makanya dia jadi 3 bulan. Orang langsung berbagi 1 juta 3 bulan bagi 30 hari berapa per hari? Ya nggak begitu. Dia kerjaan rumahnya tidak terganggu, ya. Terus sambil juga mengerjakan yang lain. Karena memang duduk di atas 1 jam udah susah. Berarti yang akan nanti diperbaiki ke depannya itu adalah produksi, ya. Proses produksi. Iya, mas produk. Jadi kita hitung pakai jam kerja, berapa upah jam kerjanya. Nah, jadi baru nanti turun ke ini. Dengan meminimalisir waktu begitu. Dengan meminimalisir waktu. Terus yang kedua, proses pembuatan benang pewarna itu jangan satu. Besok saya mau nanam nih, dia harus ngerendam benang dulu. Nah, kadang-kadang itu bikin lama. Nah, ini pelaku usaha tersendiri. Harga kain tenun NTB bervariasi dari harga kisaran Rp750.000 hingga Rp2 juta. Untuk mendukung harga kain tenun bisa terjangkau serta proses pembuatan yang lebih singkat, pemerintah akan perbaikan sistem dari proses produksi di pengrajin mulai dari produksi benang hingga pewarnaan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kisah pilu Jumadil asal Lombok Timur berjuang demi bisa sekolah di tengah keterbatasannya. Jumadil terpaksa bekerja serabutan sebagai buruh pembuat tempe untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah. Di rumah sederhana berdinding bedek bambu di Dusun Kebon Pancor, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Jumadil tinggal bersama kakeknya karena ayahnya meninggal dunia setelah pulang menjadi TKI di Malaysia, sedangkan sang ibu menikah lagi. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kebutuhan sekolah, Jumadil terpaksa bekerja serabutan menjadi buruh pembuat tempe tempat bibinya bekerja. Meski hidup yatim dan sederhana, Jumadil tak menyerah, ia tetap semangat berjuang demi melanjutkan sekolahnya.
Kini Jumadil duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 3 Sikur. Di tengah keterbatasan, Jumadil tetap semangat belajar dan selalu riang bermain dengan teman sebayanya. Jumadil kerja apa deh, Pak? Kerja bantu-bantu bikin tempe. Tempe. Ya, Sehari diupah berapa deh? kadang 10.000, 15, tergantung dia bikin bosnya. Kalau banyak dikasih, kalau dikit ya dikit. Tempat dia kerja ini di siapa? Ini bibi saya. Bibiknya. Ya, Berarti Jumadil tinggal sama siapa? tinggal sama nenek. Tinggal sama kakeknya. Oke. Ya, Berapa orang? berdua. Berdua. Nenek udah meninggal. Nenek Makanya udah sekarang tinggal berdua dia. Bapak Jumadil di mana deh? Bapaknya Mbak Jumadil udah meninggal waktu masih kecil. Oh, udah berapa tahun ya? Udah lama, baru umur 1 tahun. Kurang mungkin 1 tahun. Ya, baru meninggal ya. Kalau ibunya? Ibunya udah kawin. Kawin lagi. Udah pernah nengok-nengok anaknya enggak Jumadil? Kadang-kadang kalau ada waktu kesini dia Selain itu apa aktivitas Jumadil selain membuat tempe, Bu? biasa main, kadang pergi main bola. Main bola. Berarti udah lama Jumadil kerja ini membantu. Ya, udah waktu kelas 5 mungkin. Ratna berharap Jumadil tetap semangat melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-citanya hingga kelak bisa menjadi anak yang sukses. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.